Ya. Enggak. Apa jenenge sing kru filmnya bagian apa ya ting? Kameramen. Kameramen. Tik. Tik. Wes, Ngene truk. Nah. Monggo Pak Winasih. Winasih. manise. Manise. Manise Haryanto Muhasir. Hasil bapak saya. Ya. Bagus itu. Tapi kalau di tradisi orang Arab itu nama bapaknya dipakai kalau sudah nggak ada. Oh gitu. Ya. Kayak saya Yunus Bakaur gitu. Jadi saat abis saya udah nggak ada baru saya pakai nama Muhammad. Yunus Muhammad Bakaur. Terus biasa orang Arab itu kalau bapak meninggal dipakai nama cucunya. Ya, adik saya yang paling kecil anaknya yang nomor 2 namanya Muhammad. Kayaknya anaknya kakak saya nomor 1, kan kakak saya udah meninggal umur 42 tahun. Main punya anak dinamakan Yusuf. Itu tradisi. Kalau kan kata masih hidup tetap dipakai, Pak. Ya di belakangnya Haryanto itu. Muhasir. Oh Muhasir. Nama bapak. Ya nama itu kan membak doa juga. Biar nek ana sing eling bapakne ning. Faiz kan. Baik. Makanya kalau punya anak itu harus yang kalau dipanggil itu bermakna. Nur, cahaya. Cahaya. Ifat, sukses. Faiza. Juara gitu kan ya. Faiz, menang. Tapi anak saya kalau dipanggil pasti ini siapa? Dedek siapa? Abdullah, ngoten Pak. Mesti. Ait Abdullah, ngoten Pak. Jenenge siapa? Ait Abdullah. Faiz. Bait. Masyaallah. Bait. Kok menespun songo. Muhammad Rasul mikir apa ora? Yang penting itu gini loh. Yang paling penting itu anak itu dididik Islam. Alhamdulillah. Gitu loh. Kakak saya sering ngomong. Dulu zaman kita kecil, ya. Pak Nur ini wong PU. Di dekat gontor itu aja, golek wong sing iso ngaji angel. Iya. Ya kan? Dulu kita cari guru ngaji itu setengah mati. Susah setengah mati. Apa mana golek ustad? Apa mana golek kiai? Tahu uang ya? Saiki anggere pinter ceramah didik wis kiai haji kok. Ya, wis KH. Leres, Pak. Nah, dulu dialek kiai itu kan karena kelakuan nih, Makomnya. bukan makom. Ya, makom itu tersendiri ya, terpisah. Tapi orang memandang dan mengkiaikan orang atau mengustadkan orang itu yang utama dilihat perilakunya. Betul. Gitu loh. Jadi sesuai gitu loh. Apa yang dia jalankan dalam kehidupannya, dengan keilmuannya, dengan apa yang disampaikan itu nggak beda jauh. Nah, saya kan agak sing jargoni. Ya. Oh, dulu cari nama Nur Salim susah. Ya, nama Yunus susah, bapaknya beliau ini ustad. Orang pergerakan murni. Jeneng anaknya teguk. Ya. Kan kalau dikiaskan dalam hal apapun itu teguh itu kan tetap nggak melbu nih bahasa Arab nggak ada. Tapi di bahasa kita baik teguh itu kan kekeh orang itu kuat pendiriannya. Dulu kan namanya Suparman, Suparno, Soekarjo, Supardi, ya, Sumini, Sukiyem. Tapi apik-apik, akhlaknya apik-apik. Wah, ambek wong ya gak nesuan, apik-apik. Pokoknya susah cari orang kayak orang dulu itu. Nah, saiki jenenge apik-apik. Kelakuannya gak karu-karuan, akhlaknya bejat-bejat. Gitu. Nah, yang paling utama dan pertama itu namakan itu pesan Rasulullah. Berilah nama anak itu yang bermakna. Bermakna dan bila kau panggil itu ada makna dari panggilan itu. Ya, tapi didikan agama. Karena menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat.
Jadi yang paling utama itu adalah mendidik agama. Kanjeng Nabi itu sudah dawuh dalam salah satu hadis itu, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka Allah pahamkan agama kepada orang itu. Ya. Pahamkan agama. Nah, orang tidak akan bisa paham agama kalau belajar agama gitu loh. Wong tidak mungkin paham matematika kalau tidak belajar matematika. Jadi yang jadi masalah itu kan orang sekarang ini bingung, anakku itu tadi apa boleh mondok, sekolah agama dan sebagainya kan gitu. Jadi apa dan jadi apa itu sudah ada catatannya dari Allah. Saya punya teman pintar luar biasa. ITS cum laude. Dapat beasiswa S2 di Jerman, cum laude di Jerman. Sampai saiki ya kere. Ya tenang itu. Dia pintar, malah mencetak orang anak buah itu dari wong sugih-sugih wae. Jadi sekarang itu dia dapat kerjaan dari anak buahnya. Jadi anak buahnya dapat borongan overhaul mesin apa genset gitu, dapat banyak. Salah satunya dikasihkan dia. Wis masih garapan. Tapi nggak jenengku ae, aku gak usah jawab apa-apa wis. Gak jawab fee. Sekali dapat, ini dimakan sampai habis 6 bulan, baru dapat lagi. Dia sendiri nyari susah. Gitu loh. Jadi makom kaya, makom jadi apa itu sudah ada garisnya masing-masing, nggak perlu takut. Malah anak wong ngarep-ngarepno anak golek bobot bebet. Anak sapa, bapake kaya apa, nyebut gane apa, itu tidak jaminan. Sekalipun kita menikah dengan anaknya orang kaya, belum tentu bahagia kok. Betul, Pak. Terjadi kepada klik saya, Pak. Belum tentu. Dan belum tentu juga nanti jadi kaya setelah bapaknya mati. Karena kan makom kaya ada di orang tuanya. Saat orang tuanya mati, apakah anaknya juga ada makom kaya? Kan kita nggak tahu. Saat ini kan kayaknya dompleng ke orang tuanya. Bisa duit mobil, bisa duit apa. Kan karena orang tuanya, bukan karena dirinya. Nah, taruhannya saat orang tua mati. Karena saya punya teman banyak. Yang dulu zaman saya belum punya apa-apa. Dia sudah pakai mobil, sudah pakai motor bagus. Duitnya banyak. Hardtopnya sudah modifikasi yang luar biasa. Saiki kira-kira ya wakil. Kesalip kabeh mbak. Saya juga tidak pernah punya pikiran kalau nanti bakal punya rumah segede gini, punya mobil banyak, punya anak banyak, punya pekerjaan banyak. Nggak pernah mikir. Usaha mati lo nggak terpikir sama sekali. Belas. Nggak ada terlintas sedikit pun saya akan usaha mati itu nggak ada. Gitu. Jadi tiba-tiba datang orang, Ustadz Umar datang ke saya, bilang ada temennya ahli di peternakan lebah. Cuman nggak punya duit, mantan orang berhutani, resign, butuh modal. Kalau Ustadz mau kerjasama modali, tak. Coba modali waktu 1 juta. 13 tahun yang lalu. Bagus berkembang ya tambah. Gitu. Jadi jangan mengambil domainnya yang menjadi domainnya Allah. Jadi boleh jadi apa yang kamu anggap baik itu belum tentu baik jadinya. Belum tentu yang kamu anggap jelek itu terus kesananya jadi jelek terus, belum tentu. Itu sudah digambarkan di dalam sejarah. Bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Khalid bin Walid, bagaimana Uzair bin Abdillah. Banyak tokoh-tokoh besar Islam itu yang kayak apa dulunya itu kita nggak nyangka gitu. Orang yang tahu Umar ya gede-gede. Kok tadi ngono Umar. Gitu. Jadi banyak lah, contohnya Jokowi lah. Jokowi itu secara akal, siapa sih yang kira jadi presiden? Dari sisi apapun nggak pantas plus kok. Dari sisi apapun. Makanya saya kalau ditanya orang tentang kecurangan dan sebagainya, selalu saya katakan, terlepas dari segala kecurangannya, takdirnya sampai di situ. Gitu. Kalau sudah orang itu diberikan makom oleh Allah, makom kedudukan yang tinggi, pasti sampai. Nggak bisa dimireni, nggak bisa diiri itu. Bicara pantas-pantasan ya pantas aku lah. Hah?
Ambek Pak Teguh cek Pak Teguh ngajine cek Pak Teguh ya toh. Bahasa Arab cek iso. Dia gak iso bahasa Arab. Bahasa Inggris saya pekak-pekak gak karu-karuan. Tapi kalau udah takdir nggak bisa. Prabowo itu pintar banget. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Cakep, pidato tanpa teks. Kaya raya. Jenderal, gitu. Sudah pengalaman luar negerinya luar biasa. Tapi nggak ada makam ke sana saat ini. Saat ini loh ya. Kita nggak tahu nanti. Setelah ini apakah dia memang takdirnya dia jadi presiden nanti setelah umur sekian kita nggak tahu. Pak SBY itu juga nggak ngilu jadi presiden, tapi ya pantas gitu lah. Saya lebih parah lagi Gus Dur. Jadi semua itu sudah nggak bisa dihindarkan. Dulu ada di Surabaya itu Kiai Asrori. Kiai Asrori itu menurut ceritanya kiai-kiai yang saya ketemu di Darul Ulum itu jarang masuk ke kelas. Sering bolos. Ngaji sering nggak datang. Sampai kan kamar mandi pondok itu kan jejer. Kan baknya itu nyambung toh, cuma ana bolongan cilik. Itu dia ambil papan, cari papan itu tekek ngono bak. Kerane dilekno aja seolah-olah nak wong adus. Dek turu ning ngono sekolah. Tapi yang terkenal jamaahnya ratusan ribu. Tersebar seluruh Indonesia. Sambutan masyarakat kalau dia datang kayak apa. Itu makamnya bisa digeger. Mau diiri nggak bisa. Nggak akan bisa. Makanya selalu saya katakan, jangan pernah takut apapun. Takutlah hanya kepada Allah. Itu nomor satu. Dalam segala hal, takutlah hanya kepada Allah. Jangan takut dengan makhluk jenis apapun, bentuk apapun. Jangan takut dengan orang yang punya kedudukan dan kekuasaan apapun. Karena segala kekuasaan itu tidak akan bisa melebihi kekuasaan Allah. Orang bisa hidup enak, bisa hidup tentram, bisa hidup damai itu kalau sudah takutnya itu hanya pada Allah. Jadi takut dalam artian itu benar-benar berserah diri kepada Allah, tapi enggak tawakal bongkoan. Gitu loh. Tetap ikhtiarnya dijalankan, doanya sing akeh, ibadah sing temen. Jadi takut kepada Allah itu dalam hal melaksanakan segala bentuk ketaatannya. Kedua, takut kalau kita ini enggak dicintai Allah. Orang kadang-kadang kan wedi gak dicintai menungso. Dia doy menungso siji loro terus bingung. Dulunya akrab kok sekarang ngadohi aku bingung. Ngapain? Lebih baik kamu tidak dicintai wong sak kecamatan daripada kamu tidak cintai Allah. Karena orang itu kalau nggak dicintai orang sak kecamatan ini mau benci sama kita, mau nggak suka sama kita. Kalau dalam penilaian Allah kita baik, Allah cinta sama kita, hidup kita tetap enak. Karena yang bisa menjamin enak dan tidak enak itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang utama di situ. Jadi takut kalau nanti Allah ini nggak cinta sama kita. Tidak cinta kepada kita ya Pak ya. Wis gak ngereken aku. Kalau Allah sudah membiarkan, uang wis gak direken Allah itu, wis dijarno wis. Ciri-cirinya apa Pak? Orang yang tidak direken Allah Pak. Ada salah satu mungkin. Ya banyak hambatan dalam hidup. Jadi kerja angel, golek duit angel, ibadah males. Tidak dikir angel, tidak dikir rodok suwe wis gak wis obah wis itu melayu. Yang jelas banyak benturan-benturan dalam hidup. Karena kalau orang itu sudah masuk di dalam rahmatnya Allah, dinaungi rahmatnya Allah, itu pasti segala apa yang dia kerjakan itu akan mudah. Jadi caranya meneng lho duit. Ora apa-apa ono penggawean sing teko. Kan sudah digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia, ya, maka faraqasam lahum. Allah justru mencerai beraikan urusan. Karena orang kalau udah ubud dunia, sing dipikir mau dunia, sing dicintai dunia,
sing di hitung-hitung dunya. Itu pasti lali Gusti Allah. Pasti lali, pasti ado mbek Gusti Allah. Gitu. Dan ditampakkan kemiskinan itu di kedua matanya. Wa faqrahu baina ainaihi. Mbok ono apa kurang terus. Yang ada tuh kurang. Jadi nggak akan bahagia dia. Karena merasa kurang terus. Wis dicukupi jadi kurang. Ono kurang. Dan dia wa'atat dunya. Dia tidak akan pernah mendapatkan dunia itu kata Rasulullah SAW. Illa ma qaddara lahu. Sekedar yang ditakdirkan. Lah iku mau takdirmu sak pira ngono lho. Pertanyaannya takdirmu sak pira? Lha nek takdirku mbok kon mursal kaya apa tetep sampai kok. Lek wong ditakdir kaya, asal kowe gelem kerja, gelem gerak, tetep sugih. Contohnya banyak sekali. Salat sak-sake kadang yo gak salat, akeh mursale, akeh maksiate, tapi nyambut gawe tetep jalan sugih terus. Wong takdir sugih. Lek takdir gak sugih. Takdir pas-pasan. Takdir cuma sekedar mencukupi hidupnya atau terus pokoknya kena nggo mangan. Ya gak berkembang gitu. Gitu. Jadi ya ibaratnya wong nandur pari, seberapa luas pun kita nandur pari pasti di situ tumbuh rumput. Betul. Tapi mau seluas apapun sak Solo iki mbok tanduri serumput, orang mungkin akan tumbuh pari sih. Tidak akan muncul pari satu helai pun tidak ada. Itu maknanya uang itu lek teman-teman ngurusi dunia, akhiratnya keder kabeh. Ya mulai dunia, tak kalah apa. Ini itu digambarkan oleh Allah di surat Al-Isra ayat 18-19. Nah, jelas ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia, Allah segerakan. Di dunia ini apa yang mereka inginkan. Apapun yang mereka inginkan disegerakan oleh Allah. Ingin jabatan, kaya. Ingin apa, kaya. Tapi, mereka nanti kembalinya ke akhirat itu langsung mlebu neraka jahanam. Mereka memasuki neraka jahanam itu dalam keadaan terhina dan terusir. Mlebu jahanam terhina Dan terusir. Yaslaha madmunman mashura. Mlebu neraka dihina-hina, diusir-usir. Lek mlebu istana diusir cek mending. Mlebu neraka, mlebu nggon sampah. Ngene putih cempol nggon kotor tambah diusir-usir mbek wong sing ngais-ngais sampah. Tapi barang siapa yang hidupnya itu yang dipikir akhirat, mementingkan kepentingan akhirat, membangun agama ini, memperjuangkan agamanya Allah, menghidupkan agamanya Allah, menjalankan ketaatan secara baik dan benar. Wis pokoknya tujuannya akhirat, terus akhirat pikiran. Jama'ahu samlahum. Allah kumpulkan potensinya. Jadi lek sing pertama mau arep golek dunya, arep golek duit ku ndak kelowoyongan nang ndi-ndi. Isuk-isuk wis tangis gak mikir salat subuh, gak mikir dzikir, gak mikir isra, gak mikir wis pokoke ndang lunga ndang golek duit wis. Kadang jam 6 ditelepon wis tekan Ngawi kono. Wis tekan Yogya, tekan ndi. Engko mulene bengi. Tapi orang yang kedua ini yang hidupnya itu mementingkan akhirat dan berpikir akhiratnya. Longgo-longgo ngene kok teleponnya muni. Langsung ngebel, kayak order. Kayak penggawean, Pak sampean duit kita. Salah duit dewe. Karena dikumpulkan potensinya, didekatkan, rezekinya didekatkan, orang-orang yang baik didekatkan, pekerjaannya dimudahkan, segalanya. Dan tenang, karena apa? Allah jamin waghinahu fi qalbi.
Ditanamkan kekayaan di dalam hatinya. Jadi nggak pernah takut miskin, nggak pernah takut nggak duit-duit, nggak pernah takut nggak bisa makan, nggak pernah takut dagangannya nggak payu, nggak pernah takut. Ini wes nggak ada takut sama sekali. Karena hatinya udah gembira dengan kekayaan yang ditanamkan di hatinya oleh Allah. Wa ghinahu fi qalbi. Dan dia akan mendapatkan dunia itu seperti mengejar. Dunia itu ngejar kita, bukan kita yang ngejar dunia.